Bismillahirrahmanirrahim. Ikhfa, perhatikan nih. Ikhfa pada kata minkum. Khair, mana yang paling tepat pengucapannya? Ikhfa pada kata minkum, mana yang paling tepat pengucapannya? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Yang pertama, minkum. Sekali lagi, minkum. Itu yang pertama. Yang kedua, minkum. Yang kedua, minkum. Yang ketiga, minkum. Minkum. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya ulangi. Yang pertama, minkum. Yang pertama, minkum. Yang kedua, minkum. Yang kedua, minkum. Yang ketiga, minkum. Yang ketiga, minkum. Yang keempat, minkum. Yang keempat, minkum. Mana yang paling tepat? Oh, kan ikhtilaf kan? 1, 2, 3, 4 ada semua. Simpan dulu ya. Kaf simpan dulu. Bagaimana kalau kemudian kita baca ikhfa pada antum? Saya contohkan lagi. Mana yang lebih tepat? Tadi minkum disimpan dulu ya. Minkum disimpan dulu. Antum nih. Yang pertama, antum. Yang pertama, antum. Yang pertama. Yang kedua, antum. Yang kedua, antum. Yang ketiga, antum. Yang ketiga, antum. Yang keempat, antum. Yang keempat, antum. Saya ulangi. Ikhfa antum. Yang pertama, antum. Yang pertama, antum. Yang kedua, antum. Yang kedua, antum. Yang ketiga, antum. Yang ketiga, antum. Yang keempat, antum. Yang keempat, antum. Mana yang paling tepat? Ternyata ikhwani wal akhwati rahimakumullah, yang kami pelajari baik itu secara langsung talaqi ya, maupun kemudian ditambah dengan penjelasan dari kitab, ditambah penjelasan dari para ulama yang merekam pembelajaran mereka di YouTube, ternyata kesimpulannya mengerucut pada ada perbedaan baca antara minkum dengan antum untuk yang benar itu. Kalau minkum yang kami dapatkan dari talaqi maupun didukung oleh penjelasan para ulama dalam kitab dan juga dalam penjelasan mereka di video-video itu sama. Ternyata ketika membaca minkum itu yang tepat menurut hasil talaqi, kafnya sudah menyentuh makhraj dan suara kafnya tipis, sehingga yang paling tepat menurut kami, menurut hasil periwayatan kami adalah yang kedua untuk minkum. Minkum, silakan. Minkum. Jangan direnggangin lagi. Itu menurut hasil talaqi kami. Minkum. Minkum. Dengan tetap menjaga ketipisan suara kafnya. Jangan minkum, itu tebal. Sudah nempel tapi tebal. Difahami? Ini menurut hasil talaqi kami. Dan ini penjelasannya sama persis dengan yang dijelaskan oleh Syekh Aiman Suwaidi. Suara istilahnya itu rendah, kesamarannya rendah. Berarti dekat ke idhar, kesamarnya rendah, makanya mirip idhar. Minkum mirip idhar ya, samarnya rendah. Ketika kita baca antum atau kuntum, nah kuntum lebih ini lagi biasanya nih. Kalau kuntum banyak orang yang baca begini, monyong terus, akhirnya tebal. Kuntum. Atau ada lagi yang bacanya sambil ditempelin, kuntum. Ternyata berbeda cara baca nun ketemu kaf dengan nun ketemu ta.
Kalau nun ketemu kaf yang sempurna sudah ditempelkan, minkum termasuk dengan qaf, min qablik. Beda ya. Minkum, min qablik. Dari siapanya bedanya? Ketebalannya. Min tipis, min tebal. Harus beda. Harus berbeda. Karena qaf tebal, kaf tipis. Kuntum ini justru harus agak jauh lidahnya dari makhraj ta. Kenapa? Karena ikhfanya a'la. Ikhfa tertinggi, sehingga lidahnya harus nomor 1. Antum, atau kalau konteksnya kuntum lebih jelas lagi ketipisannya, kuntum. Perhatikan, kuntum, silakan. Jadi lidahnya jangan nempel. Kenapa? Karena dia ikhfanya harus tinggi, samarnya harus jelas-jelas samar, begitu. Kuntum, silakan. Jangan dibaca kuntum, itu untuk ketemu kaf. Jangan dibalik, penjelasan para ulama terbalik. Jadi harusnya minkum yang lebih tepat insyaallah, kuntumnya kuntum, agak sedikit jauh dari makhraj. Jadi bukan kuntum, antum, atau malah tebalin kuntum, banyak kan begitu ya. Karena sebelumnya domah jadinya apa? Kuntum. Karena sebelumnya kasroh min qablik jadinya min qablik. Enggak. Bukan dari kasroh domah harokat sebelumnya, tapi dari ketebalan, ketipisan huruf berikutnya. Ini persoalan ikhfa. Begitu. Unzil ini ikhfa juga nih. Karena sebelumnya domah jadi monyong terus kan biasanya. Unzil tebal. Unzil harusnya tarik untuk tipiskan. Kenapa? Karena setelahnya zai. Unzil, coba silakan. Unzil. Tapi jangan kelamaan. Uang, ada waw. Unzil, enggak ada waw. Unzil, silakan. Unzil. Ya, gimana nih? Kok ini tadi ada ikhfa a'la, ikhfa adna sih? Kayaknya dulu waktu belajar adanya akrob, ausat sama abad. Itu sama sebetulnya. Dari sisi makhrajnya, ikhfa ada yang akrab, to dal ta, ada yang ab'ad, qaf dan kaf, ada yang ausat, sisanya. Dari sisi suaranya, ikhfanya ada yang tinggi. Kapan ikhfanya a'la? Saat ketemu akrab. Kapan ikhfanya adna? Saat ketemu ab'ad. Terus yang pertengahan gimana? Ya pertengahan juga suaranya. Begitu. ساعدني يا رحمن